lupa, lupa nge-record tadi. Oke, Garit. 19. Oke, kita tunggu sampai gamenya ini berhenti ya. Setelah itu nanti, oh iya, sambil nunggu, ada lagi nggak yang mau nanya gitu ya? Kemarin kan sudah latihan sama Bu Atik nih, sering latihan, berarti harusnya sudah ini dong ya, sudah jago lah ya. Paling nggak sudah tahu strateginya sedikit demi sedikit. Oke, kayaknya nih sudah gamenya sudah mati ya, sudah stop. Untuk mainnya nanti dibantu sama Bu Atik ya, Bu Atik. Oke, silakan Bu Atik diteruskan untuk create gamenya. Bentar ya Bu. Sebelum saya mulai gamenya, silakan yang belum join. Di sini yang tim Raw sudah komplit, Badut baru 3 orang, Potter udah komplit kayaknya. Kurang 1 ya. Kemudian Reh sudah komplit, Prince baru 4 orang, Hoshi Horanghe baru 2 orang, Apollo baru 4, Neo baru 3. Oke, Salsa Indriani tim berapa ya? Ini kalau nggak bisa join nanti seterusnya nggak bisa ikut game lagi loh, karena harus join dulu. Nggak bisa pakai HP dulu join. Salsa. Join dulu. Udah ya? Salsa. Saya HP dulu, Bu. Hah? Iya. Join dulu pakai HP. Sementara dulu sebentar. Karena kalau game udah sudah saya start, nanti nggak bisa join. Oh iya, Bu. Baik. Yang penting join dulu, nanti kan kalau udah join, begitu HP-nya, begitu laptopnya nyala bisa kayak gitu. Oh iya, Bu. Baik-baik. Terima kasih. Yuk. Ayo saya tunggu ya, yang belum ya. Karena kalau sudah di start, nggak bisa join lagi untuk game kode ya, game ini ya. Wait ya, Bu. Kenapa? Ya, tunggu ya, Bu. Ya. Lagi proses. Oke, sembari nunggu, saya akan jalankan breakout room-nya. Kalian bisa join nanti ya ke breakout room-nya. Ada breakout room. Silakan kalian nanti ada icon kotak 4 breakout room. Kalian bisa pilih kelompoknya masing-masing. Langsung mau join silakan sembari nunggu untuk start. Dan temennya yang baru join ke webnya, ke web monsunnya. Silakan yang masih ada di ruang utama mau join ke breakout room timnya sebelum saya start. Sebentar Bu, saya mau pindah device ke laptop dulu ya Bu. Kan dari awal dibilangin tadi pakai laptop. Ya, tadi saya di jalan soalnya Bu, jadi nggak bisa pakai laptop. Oke. Anissa Ayu Pertiwi, Damai Novita, Indira Khairunisa, Hilberta, Salsa Indriani, Reza Kurniawan. Ini ada NIM-nya, saya nggak tahu namanya, 1931501090, Nafa Amiliana, Wan udah nggak ada. Silakan join ke breakout room timnya masing-masing buat diskusi nanti. Ibu, saya mau join breakout room-nya di mana ya, Bu? Ada gambar kotaknya nggak? Kamu pakai laptop kan? Iya, laptop, Bu. Di bagian bawah ada gambar kotak nggak? Nggak ada, Bu. Kotak 4. Oh, berarti kamu belum update ya? Mungkin. Ya, kamu tim apa? Raur, Bu. Raur. Sama Bu, saya juga belum. Damai tim apa? Raur. Tim Raur juga belum, Bu. Nanti langsung diupdate ya. Iya, Bu. tim Raur juga, Bu. Hilberta, bisa join? Timnya apa? Bu, saya Reza nggak bisa, Bu. Belum diupdate ya? Iya, Bu. Iya lagi, besok harus diupdate ya, saya nggak mau tahu loh. Siapa Ya, kamu timnya apa? Tim Rage, Bu. Rage. UBL Reza. Oh, di sini nggak ada namamu ya? Reza. Kamu udah masuk ke Rage sih, Reza? Dia udah masuk.
Gilberta, Salsa, silakan join ke timnya. Saya sudah join, Bu. Oh, oke. Ini mau masuk ke breakout room temannya? Boleh, Bu. Tim apa? Tim Meong. Waktunya nggak sampai habis, Bu ya? Kenapa? Waktunya nggak sampai habis ya? Nggak, Iya, sampai bisa. hari ke-40 kan tadi? 40 Oh, hari, ya. 35 Oke. detik. Oke. Yang sudah saya sounding di game. Kan cuma mau percobaan dulu, forecasting, nanti baru main lagi gitu. Ya. Ya, halo. Ini masih percobaan, guys. Iya, masih percobaan. Belum ngambil nilai. Oke, Bu. Semangat banget ya mau ngambil nilai. Masya Allah. Sabar, sabar. Harus semangat. Soalnya saya yang kaya cuma di game ini doang, Bu. Iya, Bu. Ini kayaknya enak, Bu. Tapi dengan halu. Padahal cuma jual jus doang saya bisa kaya. Net profitnya nggak bisa diuangin ya. Iya, Bu. Dengan jual jus aja saya bisa ke Jakarta, Singapura. Tuh. Jusnya. Tahun lagi jual jus 250.000. Jus internasional itu. Oke, bentar ya. Kita coba lihat ya. Oke, terlihat kan ya? Nah, untuk yang game kali ini dulu, kita coba lihat. Sebelum saya kasih tahu hasilnya dulu, apakah sudah coba melihat forecast? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita ya. Oke. Terus waktu minggu lah, kita hari Senin ya. Kalian sudah ada yang pernah lihat video ini? Pengayaan? Tentang ada yang istilahnya ada yang namanya efek dari pricing, harga, terus ada procurement strategi, ada transaksi list, ada finance video, features. Apakah sudah ada yang lihat videonya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, terutama yang ini ya, efek pricing ya, itu sangat-sangat bermanfaat. Kalau kalian lihat apa sih bedanya average cost, apa sih yang dimaksud dengan apalagi tuh? Ada selain average cost ada revenue-nya apa gitu kan ya, terus apa sih efeknya yang kalian dapatkan ketika kalian merubah harga gitu kan ya, kalian mau tujuannya mau banyakin keuntungan atau mau menguasai pasar gitu kan ya, kalau nggak salah di efek pricing ini. Jadi kalau bagi yang belum silakan dicek lagi, silakan kalian pelajari lagi, dilihat lagi, kalau ada yang kurang jelas dari videonya boleh tanyakan ke saya atau tanyakan ke Bu Ratna, nggak apa-apa ya. Nah, untuk yang video yang kedua ada yang sudah melihat, terutama ada basic retail strategi, ya kan? Ada scoring metric finance, itu bisa kalian lihat juga untuk hari ini ya. Oke, berarti kita langsung aja Bu Ratna. Boleh. Oke, kita lihat di sini untuk percobaan kita yang kedua, karena kita lagi bahas tentang forecast tadi kan ya. Ini penilaiannya ada dari retail, dari net profit, dari space utilization, ini sama seperti yang kemarin, cuman tambahannya lagi satunya adalah gross profit margin. Nah, ini yang tadi yang saya tanyakan ini sangat berpengaruh kepada penentuan pricing kalian. Karena ketika kalian mendapatkan profit margin kan berarti kalian beli barangnya berapa dari average cost kalian gitu kan ya. Sama ketika kalian nanti menentukan pricing harganya berapa. Nah, berarti kalian harus melihat kira-kira harga berapa yang cocok sehingga kalian bisa mendapatkan gross profit margin yang agak lumayan besar. Ya, kita lihat mulai dulu dari retail dulu deh. Sekarang yang menguasai retail, kita lihat nilai tertingginya siapa. Oke, untuk saat ini retailnya yang tertinggi dipegang oleh tim Rao. Ya, kemudian diikuti dengan Prince, yang berikutnya ada Apollo, kemudian ada Potter ya, bukan. Ini 16,68, 16,5 berarti ini Potter sama, berarti yang keempat ya, Potter dan seterusnya ya.
Nah, berarti ini untuk tim yang lain, tapi kita lihat apakah kalau dia menguasai retail, ini retail ini dari penjualannya ya, dari unit sold-nya kalau nggak salah ya, dia menjualnya berapa banyak untuk si retailnya tersebut. Kita lihat dari penggunaan space-nya. Kita tambahkan dari space utilization, oke ternyata yang memimpin masih sama, untuk dengan tambahan space utilization itu ada tim Raw, kemudian diikuti dengan tim Prince, tapi ini agak berubah dikit nih, antara Apollo, tiba-tiba ada Hoshihoran ini, ya, sama Potter. Tadi kan Apollo sama ya tadi ya, Apollo sama ini ya, nih tiba-tiba dia mengejar ya. Oke, kita tambahkan dari gross profit margin. Nah, kita lihat nih, apakah dengan menguasai retail, tadi kan yang paling tinggi si Raw itu kan ya menguasai retail, terus Prince juga sama menguasai retail. Tapi kita lihat dari profit marginnya. Oke, nah tiba-tiba oh ternyata dari profit marginnya kalau kita lihat di sini masih yang memegang, ternyata yang memegang malah Meo ya untuk profit marginnya ya. Walaupun dia, nah berarti kan maksud saya gini, belum tentu kalau kalian retailnya bagus mendapat keuntungan yang banyak. Karena itu kan bermain dari harga kalian, ya untuk ini ya. Nah kalau di sini kalau kita lihat ternyata dari gross profit margin yang tertinggi itu justru malah si Meo-nya ya, dia memegang untuk gross profit, berarti dia mendapat keuntungan, berarti tinggal diperbaiki aja nih untuk si Meo ya, detailnya, kemudian sama space utilization-nya. Oke yang terakhir, nah kita lihat dari net profit-nya ya, kita lihat dari net profit-nya setelah ditambahkan net profit. Oh, ternyata dari setelah net profit-nya yang paling tinggi adalah Prince ya, kemudian diikuti dengan Raw, tiba-tiba ada Meo. Nah ini kenapa mungkin Meo itu dia bagusnya tadi di gross profit margin-nya. Ya, dia lebih bagus karena dia mendapatkan keuntungan lebih banyak, walaupun persentasenya mungkin kita lihat nah, ini hasilnya ya. Semuanya sama untuk space utilization dan gross profit margin 15%, 15%, retailnya 30%, yang tertinggi dari net profit-nya. Nah, berarti coba kalian lihat lagi yang belum bermain harga atau belum ngecek videonya untuk si siapa? Si harga average cost-nya, coba dilihat-lihat lagi videonya ya, itu sangat bermanfaat lagi tuh pengalihan videonya ketika kalian nanti mengatur strateginya, terutama untuk penentuan harga kalian kan. Apakah dengan harga belum tentu gini, terkadang kalau harga rendah, mungkin kemarin Bu Ratna sudah bilang ya, harga rendah belum tentu akan jual banyak juga kan. Kalau mungkin ternyata jualnya banyak dengan harga rendah, tapi kan profit marginnya kalian juga nggak akan tinggi juga. Percuma juga kan ngasih harga rendah. Nah itu kalian bisa harus menilai juga ya. Nah, coba dicek pada video-video pengayaan ini ya. Ini bisa kalian membantu kalian untuk mengatur strategi kalian. Oke. Nah, ketika kalian melakukan hari ini, selain kalian melihat forecast, saya mau tanya juga vendor. Kan kalau hari Senin kemarin kita belajar dengan vendor gitu kan ya. Itu vendornya itu selalu on time. Nah, kalau sekarang apakah kalian ada yang mengecek adakah vendor yang tidak on time sampai barangnya? Ada Bu. Nah, ada ya. Jadi kayak lama. Nah, berarti kalian harus menganalisa itu. Berarti kalian sudah mengecek ya. Nyampenya lama. Karena kan itu tergantung tadi Bu Ratna sudah jelaskan ada yang namanya reliability. Ya. Apa maksudnya ketangguhan ya atau ketepatan waktu dari si vendornya. Kalau yang hari Senin kemarin kita belajar itu dia kan on time terus karena memang settingnya seperti itu. Tapi kan yang namanya vendor bisa aja ada yang mungkin bukan vendornya jelek, mungkin bisa aja kan perjalanannya jauh atau tiba-tiba ketika kirim barang mobilnya bannya pecah misalnya jadi mundur lagi harinya, kan bisa saja ada kejadian seperti itu kalau di dunia nyatanya ya. Jadi kalian juga harus menganalisa. Nah, berarti kalau misalkan kalian dapat nih, udah ketahuan nih vendor mana yang tidak bagus ya. Kalau bisa, gitu kan, kalau nggak mepet-mepet banget, ya berarti jangan menggunakan vendor itu lagi. Ya, kenapa ya? Karena nanti akan beresiko ketika kalian ngirim barang ke toko kalian, pasti dia akan hilang, ya. Jadi perhatikan ya nanti ketika kalian memilih itu. Nah, kalau di forecast itu berarti kalian menyediakan barangnya hari keberapa? Misalkan ada holiday nih, oh ya holiday itu bukan berarti nggak jualan ya, justru holiday itu artinya maksudnya adalah permintaan barangnya atau demand-nya itu bisa sampai kurang lebih saya lupa antara 300 sampai 800% dari yang biasanya. Ya jadi kalau misalnya biasanya anggaplah 300-an, nanti kalau yang lagi holiday bisa aja sampai 1000-an lebih, gitu ya. Maksudnya seperti itu.
Nah, berarti kalian harus menyediakan barangnya. Tadi Bu Ratna kalau nggak salah sudah diinfo ya Bu ya. Berarti beberapa hari sebelum holiday minimal kalian sudah mengirim barang untuk permintaan demand dari si holiday tersebut. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Kalau nggak ada, sebentar. Kalau nggak ada, berarti kita masuk materi selanjutnya dulu. Ya, masih di bagian retail, yaitu kita akan membahas tentang marketing. Nah, sembari saya lagi loading PowerPoint-nya, kalau selama ini kan kalian baru jualannya adalah jualan di retail. Kan ya, kalian pasti buka toko dong di suatu area, di suatu kota, bukan area ya, suatu kota, misalnya kota A, kota B, kota C. Nah, kalian kan masih ingat produk yang kalian jual itu adalah jus melon, jus apel, jus jeruk gitu kan ya. Nah, berarti kan kalau misalkan kalian mau meningkatkan penjualan kalian, gitu kan, berarti kan kalian harus memasarkan produk kalian. Kan saat ini kalian belum ada nih, ya saat ini belum ada. Saat ini baru jualan biasa aja, tapi belum dipasarkan. Anggaplah seperti itu. Maksudnya dipasarkan biar apa ya? Biar mungkin penjualannya bertambah. Kalau penjualannya bertambah, maka keuntungannya juga bertambah. Tapi ketika kalian mengatur strategi tersebut, ya harus diperhatikan juga, ya. Jangan sampai, jangan sampai udah diatur di setting harganya, marketingnya gitu, tapi ternyata malah tidak mendapatkan keuntungan. Oke, saya coba share dulu ya untuk materinya. Bentar. Oke, apakah terlihat? Lihat ya. Oke, nanti di bagian marketing ini yang harus kalian lakukan adalah pertama adalah marketing media choice. Jadi kalian memilih media apa? Saat ini media itu maksudnya pasti kan kalau sekarang di apa? Mungkin kalau media yang biasa misalkan di koran atau mungkin ada apa iklan digital gitu kan ya, atau di televisi misalkan atau di majalah gitu kan. Dulu kan iklannya seperti itu ya. Nah, berarti nanti di sini ada pilihannya. Tapi kalau di game kita ini, marketing medianya itu ada media 1, media 2, media A, media B, dan media C. Nah, kemudian setelah kalian pilih media, gitu kan, nanti setiap produk harus kalian tentukan medianya, bukan setiap toko loh ya, yang kalian tentukan. Jadi setiap produknya, produk apa, misalnya produk apel jus di kota Jakarta, maunya pakai media apa? Apel jus di kota apa, misalkan Kuala Lumpur, maunya pakai media apa? Di Jakarta kan selain ada apel jus juga ada melon jus. Nanti melon jus pakai media apa? Kemudian ada juga orange jus. Nanti orange jus di Jakarta juga ada kan ya. Berarti juga mau pakai media apa? Nah, itu kalian harus menentukan medianya. Setelah kalian menentukan media, baru kalian tentukan berapa banyak uang yang bisa kalian investasikan untuk dia melakukan marketing tersebut. Bisa aja beda-beda. Oh, tadi misalkan media A untuk apel jus berapa jumlahnya rupiah, bukan rupiahnya, uangnya gitu ya. Investmentnya, terus media B-nya untuk orange juice itu juga berapa, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kalian sudah menentukan media dan jumlah uangnya, baru yang ketiga kalian harus melihat efeknya apa setelah kalian setting hal tersebut. Apakah penjualan kalian meningkat? Kemudian kalau penjualannya meningkat, oke. Tapi apakah kalian mendapatkan keuntungan? Karena takutnya jumlah barang yang dijual sama jumlah uang yang kalian investasikan bisa saja berbeda, bukan berbeda, bisa aja ternyata kebanyakan investasinya. Ya, tapi benar penjualannya meningkat, benar, karena kan dilihat dari unit sold-nya kan. Ya, tapi ternyata dari hasil uangnya revenue-nya tidak maksimal. Berarti ada yang salah di situ. Berarti seharusnya kamu tidak menggunakan uang sebanyak itu untuk investasinya. Memang benar, makin banyak uang makin banyak yang diinvestasikan, maka akan lebih besar juga gitu kan ya penjualannya, benar juga. Tapi kalian harus bisa menganalisa nantinya ya. Kemudian setelah kalian melakukan marketing retailnya, impact-nya seperti apa? Nah, berarti yang keempatnya kalian bisa melakukan market intelligence. Maksudnya market intelligence ini adalah untuk melihat persaingan kalian. Nanti kalian bisa ada yang namanya market report, itu kalian bisa melihat pasaran di situ ya di suatu kotanya yang kalian jualan di situ, itu nanti bisa melihat lawannya, kompetitornya maksudnya gitu ya. Si kompetitor ini dia kasih harganya berapa, si kompetitor ini kasih harganya berapa. Tapi nanti market report-nya itu hanya bisa
dilihat 10 hari sebelumnya. Anggaplah kalau kalian beli market reportnya di hari ke-20, berarti nanti hasil reportingnya itu adalah dari hari ke-19 kalau nggak salah mundur selama 10 hari. Ya, itu market intelligence ya. Maksudnya apa market intelligence? Biar bisa kalian menilai, oh berarti si tim ini kasih harganya segini, saya bisa kasih harganya segini. Ya, biar kalian bisa mendapatkan keuntungan atau unit short-nya bisa lebih banyak lagi. Ya, itu market intelligence. Yang kemudian adalah market ROI, return of investment. Ini tergantung dari yang marketing investment. Maksudnya market ROI itu, jadi nanti di medianya itu, di media yang kalian setting itu akan ada efeknya. Apakah efeknya dia hanya untuk barang tertentu saja, ya, ataukah efeknya bisa untuk satu kota tertentu saja, atau malah efeknya nggak ada sama sekali, ya. Jadi dari media yang kalian pilih dan juga jumlah uangnya, apakah nanti akan menghasilkan kembalian uangnya? Itu ada 3 jenis nanti. Returnnya, investmentnya ya. Apakah nanti dia akan investasi hasilnya ternyata setelah kita pakai media A, misalkan ya contohnya ya, oh bahwa media A itu adalah untuk satu daerah. Ya, kalau misalnya kita pakai media B misalkan berarti dia adalah untuk produk tertentu aja yang dipromosiin misalkan ya. Kemudian kalau yang media C mungkin dia tidak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, itu yang harus kalian analisa lagi. Nah, yang terakhir adalah market share-nya. Jadi dengan menggunakan investasi, nah market share ini biasanya melihatnya dari jumlah unit sold-nya ya. Apakah dengan kalian menggunakan market investment ini gitu kan ya, apakah nanti market share-nya itu kalian menguasai market pasarnya, tapi dilihatnya bukan dari keuntungan, dilihatnya market share itu adalah dari unit sold-nya, seberapa banyak kalian menjual barang tersebut ya, seperti itu ya. Oke, berarti kita lihat, kita lanjut. Bentar, saya ganti ini dulu. Oke, lanjut. Sudah terlihat kah ya? Oke, nanti modusnya sama, masih tidak berbeda jauh. Nanti akan ditambahkan, kalau tadi kan kalian baru ada pakai procurement untuk pembelian, gitu kan ya. Terus ada retail sales, jelas untuk hal ini. Terus tadi ada finance, sama kalau nggak salah tadi ada forecasting ya. Oh ya, ada forecasting. Nanti tambahan lagi satu untuk si marketingnya ini. Ya, nanti akan tambah satu modul lagi. Nah, berarti ini udah ada pembagian tugasnya nih. Silakan kalau mau bagiin tugas atau kalau masih mau diskusi bareng-bareng juga boleh. Ya, tapi kalau nggak salah karena sekarang modulnya udah ada bertambah lagi, ya mau nggak mau silakan kalian tentukan pembagian tugasnya ya. Nah, dari modul tersebut ya sama seperti jalannya seperti biasa, masih sama seperti sebelumnya. Ini kalian punya toko kan ya, berarti kan kalau mau tokonya biar isi, maksudnya isi itu apa? Biar jualan ke konsumen gitu kan ya jusnya, maka kalian harus melakukan pemesanan. Ya, pemesannya adanya di tokonya tadi ada procurement kan ya. Pesannya ke siapa? Pesannya ke vendor. Ini masih biasa ya, masih seperti biasa jualannya. Cuma bedanya nanti, nah karena kita nanti akan melakukan marketing, tadi sudah saya bilang ya, berarti kalian menentukan hal yang ini yang pertama. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Mau berapa banyak investasinya, media apa yang akan digunakan, dan untuk produk yang mana. Jadi setiap produk bisa beda-beda medianya. Kan tadi misalkan di toko A, di Jakarta deh ya. Jakarta itu kan ada apple juice, orange juice, sama melon juice. Nanti ini masing-masing bisa ada medianya. Terserah kalian mau pakai medianya yang mana. Mau media A, media B, media C gitu kan ya. Satu kota boleh aja beda-beda. Boleh sama juga nggak apa-apa. Ya, silakan kalian tentukan nanti. Sama berapa besarannya? Mau $500, ya $1.000, atau misalkan mau $600 juga boleh. Mau 10.000 langsung juga nggak apa-apa, ya tergantung nanti kalian pengaturannya seperti apa. Nah, kemudian, nah tadi ini ya, yang intelligence tadi ya, ada yang namanya marketing report. Ya, tadi jangan lupa marketing report itu adalah akan menampilkan 10 hari. Ya, 10 hari sebelumnya, tapi ya bukan 10 hari ke depan loh ya, beda karena bukan forecasting. Tapi 10 hari sebelumnya dari marketing report tersebut dibeli. Ya, jadi kita melihat nih 10 hari sebelumnya si persaingan kita di area Jakarta apa aja nih, atau tergantung dari area yang kalian buka ya nanti ya. Itu adanya bagaimana persaingan harganya, kemudian bagaimana persaingan dari investment dari marketingnya. Itu bisa terlihat juga pada marketing reportnya. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat, gitu kan,
Berarti selanjutnya apa? Berarti kalian menentukan bagaimana nih kalau kalian sudah dapat marketing report gitu ya, sudah dapat marketing report, berarti apa yang harus kalian lakukan? Ya, apakah ada keputusan yang apakah naikin harga, turunin harga, atau ganti media? Nah, silakan yang kalian tentukan ya. Sama nanti silakan kalian perhatikan ini market shares-nya. Ya, apakah kalian setelah kalian melakukan investment untuk marketingnya, apakah kalian menguasai dari market shares? Jadi kalau nggak salah market shares itu melihat dari unit sold ya. Dari unit sold berarti berapa banyak kalian jual dari si barangnya tersebut. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, nah berarti setelah kalian setting marketing, nah di retail apanya? Nah, maka silakan kalian analisa nih. Yang pertama yang tadi ya, unit sold-nya, karena kita melakukan marketing gitu kan ya. Berarti silakan dilihat dari unit sold-nya. Sama on sales-nya. On sales-nya berarti duitnya. Dari penjualannya, apakah penjualannya itu meningkat atau penjualannya menurun. Jadi dapat duitnya ya, revenue dari sales-nya itu apakah banyak atau sedikit setelah kita melakukan marketingnya, bertambah atau berkurang atau malah tetap biasa nggak ada perubahan. Nah silakan kalian lihat, tentukan kalau kalian menaikkan harga bagaimana untuk produk-produk yang populer. Taunya dari mana ya? Tadi lagi dari marketing report yang kalian gunakan atau kalian beli, atau ya kalian melihat dari laporan pergantian harga yang kalian lakukan di setiap toko kalian ya untuk setiap produk. Oke. Nah, kalau untuk finance-nya, nah ini ya. Nah, apakah investment-nya worth it atau tidak? Nah, ini silakan dilihat. Karena ini termasuk expense gitu kan ya. Apakah dari expense-nya tersebut dengan apakah berharga apa bukan berharga ya? Apakah setimpal gitu kan dengan penjualan yang kalian lakukan dengan pendapatannya? Karena kalau kalian melakukan investment berarti kan kalian mengeluarkan biaya untuk investasi tersebut, berarti masuk ke dalam biaya expense-nya tersebut. Ya, kemudian bagaimana dengan cash flow-nya? Ya, ingat ya, karena ini adalah expense, biasanya dia dihitungnya per hari. Jadi kalau misalkan gini, kalian setting nih ada toko A, jangan A deh, ada toko Jakarta, gitu kan ya, Jakarta, tadi ada toko Kuala Lumpur, KL. Kan masing-masing ada buahnya ya, tadi buah jus apel, jus orange sama jus melon. Kalian setting di sini 10.000, di sini juga 10.000 untuk investasinya ya. Ini juga 10.000, di totalnya udah 30.000. Ini juga sama kalian setting juga. Ya, di sini totalnya ada 30.000 misalkan. Berarti kan kalau ini hitungannya per hari loh. Berarti kalau setiap hari anggaplah kalian sudah habis 60.000 hanya untuk investasinya tersebut. Ya, berarti bukan berarti saya nakut-nakutin, tapi kalian bisa memutuskan kira-kira berapa investasi yang bisa kalian tentukan ya. Nah, kemudian apakah ada keuntungannya? Nah, juga harus kalian lihat ya dari laporan keuangan kalian. Nah, silakan kalian gunakan untuk melakukan apa? Increase atau decrease marketing investment-nya. Jadi bagian keuangan kalian lihat. Ya, ini berarti yang megang marketing juga melihat juga. Kalau marketing 60.000, penjualannya berapa, pendapatan penjualannya berapa, apakah seimbang atau tidak, apakah ada keuntungan atau tidak. Nah, maka silakan saya analisa untuk data keuangannya pada bagian finance-nya tersebut. Ya. Nah, ini ya, ini invest untuk marketingnya, ya sesuai dengan daerahnya. Nanti keluarnya seperti ini untuk marketing report-nya. Ya. Nah, nanti setelah kalian sudah tahu, ya ini sama ya, bagaimana efek dari marketing ke penjualan kalian. Apakah kalian sudah memilih media yang tepat atau belum? Apakah nanti ada perbedaan media gitu kan? Efeknya tadi yang ROI-nya ya. Apakah nanti setiap media itu akan memiliki penjualan yang berbeda untuk setiap produknya atau mungkin terhadap retailnya, ya? Kemudian kalian juga bisa nanti melihat, menganalisa gitu kan lokasi yang ada banyak kompetitornya. Berarti kalau lokasi yang ada banyak kompetitornya, mau nggak mau kan yang harus kalian investasinya mungkin lebih banyak, gitu ya. Atau tergantung keputusan kalian maunya seperti apa. Udah deh kalau yang banyak kompetitornya kita jualnya biasa-biasa aja, misalkan seperti itu ya. Tergantung kembali lagi strategi dari kalian. Ya. Kemudian silakan kalian juga bisa nanti memeriksa market share kalian, posisi kalian adanya di mana, apakah kalian menguasai market share atau tidak ya. Kemudian silakan kalian bisa menganalisa nih ya, bagaimana kompetitor menjalankan bisnisnya dengan kalian. Apakah kalian bisa mengikuti kompetitor atau kalian malah yang mimpin biar orang lain yang ikuti kalian. Nah, tergantung kalian tentukan juga ya. Ini untuk si marketingnya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Bu. Ya.
Bisa tolong jelasin sekali lagi yang soal tentang 10 hari itu nggak? Oh, boleh. Ya. Jadi gini, mungkin saya sembari main gamenya aja kali ya. Oh, boleh. Biar kita lihat. Oke, sebentar. Whatsapp-nya yang ini ya tadi ya. Ini saya jalanin dulu ya. Game yang tadi. Cuman saya start demo aja. Oke. Nanti next stop-nya di hari ke 70 deh. Ini saya coba contoh aja ya. Saya di sini contoh yang tim 1. Oh, saya belum aktifin lagi. Marketing. Tunggu berapa detik lagi ya. Setengah menit. Oke, udah ada marketingnya. Nah, jadi nanti kan kalian melakukan di bagian marketing ini ada tadi set marketing expense. Nah, silakan kalian pilih. Nah, ini langsung nih. Ya, ini karena tokonya udah banyak ya. Nih yang pertama ada Jakarta, ada Ho Chi Minh ya, karena kan tergantung dari toko kalian. Tapi bukan berarti kalau kalian mau semuanya, bukan berarti kalian harus semuanya ada marketing, yang tergantung keputusan tim kalian. Nah, ini bisa kalian pilih maunya apa. Biasanya yang pilihan yang pertama kalian boleh ngecek dulu nih. Beda-beda dulu, misalkan di Jakarta maunya media apa, nanti di mana lagi di Ho Chi Minh City medianya apa, dibedain. Nanti di Denpasar medianya apa, misalnya seperti itu. Biar melihat apakah penjualannya ada menurun atau apa tidak ada perubahan misalkan. Ya, misalkan saya analisa tunggu saya sehari atau 2 hari. Nah, kalau sudah misalnya saya ambil contoh satu dulu gitu ya. Anggaplah biar gampang ini media B, ini media C, ini saya investment misalkan 500.000, $500, ini contoh aja ya. Oke, ini hari ke-43 saya submit. Oke, nah ini kan ada biayanya. Bentar ya. Nah, sembari kita tunggu hari berubah. Nah, tadi yang marketing itu saya beli yang view market report nih. Ya, saya pilih buy marketing report, harganya 20.000, saya submit. Nah, nanti hasilnya itu 10 hari. Ya, ini saya pilih dulu ya. Hasil reportnya itu adalah 10 hari sebelumnya. Kita lihat dulu ya. Tadi ini saya hari ke-44 atau 45 lah ya gitu ya. Kita lihat D-nya berapa. Nah, kalau sudah selesai nanti kita tunggu berubah. Oke, sudah berubah, kita lihat. Oh, belum ya, berarti tadi hitungannya 44 ya. Udah beli tadi kan? Ya udah nih, 45. Oh. Harusnya udah ada. Oke. Kita lihat lagi ya. Coba. Bisa tuh? Ya, bisa. Kayak tadi browsernya saya kali. Oh, nggak mau. Nah, ini dia. Nah, ini hasil marketingnya seperti ini, marketing reportnya. Ya. Ini biasanya lihatnya ini, retail unit sold misalkan. Nah, ini 10 harinya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini loh, tadi siapa yang nanya? Suci ya? Iya. Ya, ini dari persaingan kita nih, kita cuma nggak tahu. Nah, itu ada tuh namanya kan, ada RAW, Badut. Nah, ini dari unit sold-nya. Kalau mau lihat duitnya ya dari sini. Tapi 10 hari, karena tadi kita belinya hari ke-44 kan, jadi kan dapatnya 45. Nah, yang kita lihat adalah 10 hari dari hari 45, 10 hari sebelumnya. Nah, mau lihat market share juga bisa. Nah, ini market share-nya, berarti di hari keberapa kalian dapatnya berapa. Gitu ya. Ini mau lihat harga juga bisa satu-satu sesuai dengan tokonya. Misalnya kalian mau lihat harga Jakarta. Nah, ini harga tim lawan pun juga kelihatan gitu ya. Untuk kalian menentukan harganya. Oh, saya harganya terlalu tinggi nih misalkan gitu ya. Oh, saya harganya terlalu rendah nih. Makanya mungkin penjualannya tidak ini. Nah, itu tapi harus dibeli dulu di bagian view market report-nya. Kalau misalnya mau di searching per harinya boleh, oh enggak bisa. Nanti ini kan tergantung, karena kita tadi belinya baru 1 kali ya. Nanti kalau misalnya mau beli yang kedua dan ketiga, ya bisa juga. Ya. Nah, ini
Ini mungkin banyak karena tokonya sudah banyak dibuka. Ya, ini market sales dari unit sold-nya, ini market sales dari duitnya. Ya, kalau yang ini dari duitnya, sales penjualan keseluruhannya. Kalau yang ini dari unitnya, jumlah unitnya. Ini ada marketing daily-nya, ini berarti duitnya, duit investment dari marketingnya berapa besar. Nanti ketahuan juga kalau ada tim lawan yang melakukan hal itu. Ini untuk harganya ya silakan lihat dari itu. Dari tempatnya masing-masing. Berarti ini sangat penting nih kalau yang orang mungkin yang ekonomi yang bagian marketingnya bisa menganalisa ini untuk melihat harganya biar dapat hasilnya seperti apa. Kalau mau tahu apakah nanti berhasil jualnya atau enggak, tadi dari sisi bagian retailnya kan ya. Ketika kalian menentukan retail sales sama price kan kalian ketahuan nih ada penjualannya berapa banyak nih. Nah, itu kan dengan media apa? Dengan media A. Nanti kan kalau membandinginnya itu kan dilihat lagi. Nah, nih dilihat aja pada hari tadi kita dari hari 45 ya. Kita search dulu ya, dari 44 ya. 43 deh. Sampai 52. Nah, tadi hari ke-44. Udah banyak sih soalnya. Harusnya tadi begitu langsung kita periksa. Nah, ini kan hari ke-44 udah ada medianya ya. Berarti hari ke-43. Nah, ini kan belum ada medianya nih untuk buah apel, orange, sama melon di Jakarta. Tadi dia jualnya sebesar ini. Nah, begitu kita pakai media, nah apakah ada peningkatan yang signifikan atau tidak? Berarti tinggal kalian tentukan media mana yang cocok. Tapi bukan berarti, oh media A, media C yang tinggi, kemudian ganti semuanya media C. Karena kan nanti setiap media tergantung dari lokasinya juga. Berarti kalian harus pintar-pintar menganalisa setiap produknya di setiap kotaknya tersebut. Ya, melihatnya dari sini ya, dari unit sold-nya juga bisa dilihat, jangan dari sales-nya juga ya. Dari unit sold-nya tadi sebelum jual kan 447, ini 366, 570. Kita lihat, ternyata begitu kita pakai media langsung meningkat kan? Ada lebih meningkat lagi misalkan. Ya, jadi seperti itu ya. Oh, berarti ini ketahuan nih. Oh, berarti melon juice bisa pakai media C. Ya, kalau mau lihat lagi, kalau sehari mungkin takutnya nggak cukup gitu ya. Boleh lihat hari yang keduanya. Oh, ternyata benar nih meningkat nih. Oh, berarti si melon juice ini mungkin bisa saja cocoknya adalah si media C. Tapi dicocokin lagi untuk salesnya ini, untuk harganya, apakah nanti total dari semua total dari marketingnya ini apakah bisa mendapatkan keuntungan? Karena kan tadi lagi kalian yang menganalisa hal itu. Kita udah investasi banyak-banyak, tapi kira-kira keuntungan kita dapat nggak? Ya, ketika kita melakukan investasi, oke, bener sih unit sold-nya nambah tinggi, oke, bener sih salesnya juga dapatnya banyak gitu kan uangnya, tapi return-nya itu, return investment-nya seimbang atau tidak dengan pengeluarannya, ya, dengan pengeluaran investasinya. Nah, itu yang harus kalian analisa. Jadi, kembali lagi ke pertanyaannya, yang 10 harinya itu maksudnya yang ini. Jadi, kalau kalian beli marketing report, nanti akan ada reportnya sesuai dengan hari yang kalian pilih, tapi tampilannya 10 hari sebelum dari marketing report yang kalian beli. Maksudnya seperti itu. Suci. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Bu. Masih banyak ya, Bu? Apa? Masih banyak. Oh iya, tapi udah jelas ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Dari sisi marketingnya? Ya, nah, nanti kalau mau kalian mau lihat nih bisa kok ada di pertemuan kedua itu ada yang penjelasan saya mungkin lebih rinci lagi di video nih, ada marketing effect, itu bisa kalian lihat ya, ada basic retail strategi bisa kalian lihat juga, itu sangat jelas dan mungkin bisa, kalau menurut saya sih membantu banget ketika kalian nanti mengatur strategi kalian ya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya end demo. Kita mau lanjut apa mulai dari awal lagi nih? Tapi belum masuk penilaian sih. Dari awal. Lanjut aja lah ya, nggak apa-apa. Boleh kan lanjut aja? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya. Nanti hari. Lanjut aja, Bu. Ya, kan buat belajar aja ini dulu ya. Jadi kalau yang tadi agak kurang bagus, yang penting kalian coba. Kan ini udah ada marketingnya nih, siapa tahu gitu kan ya. Karena semuanya baru nyoba marketing, kalian coba-coba, kalian harus menganalisa ya dari marketingnya itu hasilnya seperti apa.
Oke, berarti sekarang udah jam 3. Kalau tadi 20 menit, kita nggak usah lama-lama ya. Sampai hari keberapa ya? Cuma buat nyoba marketing hari ke 60. Kalau 20 hari, 35 detik. Berarti berapa tuh? 10 menitan ya. Saya tambahin ke hari 60 ya. Oke. Iya, Bu. Oke, berarti silakan kembali dulu sebentar. Saya running dulu record room-nya. Silakan masuk ke room-nya masing-masing. Ya, silakan join lagi ke room-nya masing-masing. Anindya Sasi bisa pilih breakout room-nya sendiri atau mau saya pilihin? Oh, udah. Abi, kamu tim berapa, Abi? Bisa join ke timnya atau mau saya joinin? Ayo Rizky Aulia, Rizky Yasir Naufal, Rizka Aulia, Abi, silakan join ke timnya masing-masing ya. Abi, kamu tim berapa, Abi? Tim apa, Abi? Halo, Abi, tim apa? Nggak kedengaran saya. Tim 4 tuh apa? Rich. Rage, oke. Saya pindahin ya. Iya. Silakan join, Abi. Udah saya pindahin. Merekor. Sudah kembali semua ke room utama ya. Oke, kita lihat dulu ya sebelum kita lihat scoring matriksnya. Saya mau bahas dulu. Tadi kayak sih sebagian besar kalian sudah pada menggunakan market ya, market, sudah menggunakan marketing. Nah, di sini kalau kita lihat ada biayanya nih ya yang dikeluarkan. Ini dari hari 60 sampai hari ke-50 ya, 10 hari terakhir gitu ya. Nah, cuma saya mau kasih tahu nih, yang paling tinggi itu yang memasang market share-nya, marketingnya, investment-nya itu si tim siapa nih, Reh. Nah, tapi saya kurang tahu nih, Reh ini apakah dia semua tokonya dipasang market, karena kan kalau market daily itu kan keseluruhannya ya, market investment yang dia lakukan. Nah, cuman di sini si tim Reh. Nah, cuman kalau bukan berarti dengan makin banyaknya uang kalian akan menguasai pasar ya, karena kalau kita lihat si Reh ini penjualan retailnya pun juga posisinya tidak tinggi, gitu ya. Bandingkan kalau misalkan ada nih tim Raw gitu kan ya. Kalau kita lihat Raw di sini malah dia Raw ada di paling pertama ya kalau nggak salah ya, untuk retailnya. Ya, tapi saya kurang tahu sekarang kan kita baru berjalan 20 hari dengan menggunakan market gitu ya. Tapi maksudnya gini, kalian harus bisa menganalisa nih. Karena bukan berarti setiap medianya itu cocok untuk semua area atau setiap media itu cocok untuk semua produk gitu ya. Karena kan nanti ada juga produk yang nggak cocok dengan media yang kalian pilih. Itu yang harus kalian analisa. Nah, kalau kita lihat ini juga sama ya. Ini market shares-nya, jadi bukan berarti makin tinggi marketing investment-nya, penjualannya langsung tinggi. Nah, itu enggak. Kalian harus bisa menganalisa
hal tersebut di situ, ya. Oke, ini aja istilahnya raw itu hanya menginvestnya sebesar 600 anggaplah ya, tapi dia penjualannya udah lumayan tinggi dan sudah menguasai pasar. Tapi bisa juga sih, saya kurang tahu juga ya, karena saya nggak tahu kondisi dari tokonya. Bisa aja kalian sudah pasang marketing investment, tapi tokonya nggak jualan, berarti kan kalian rugi juga kan? Expense-nya kalian keluarkan, tapi kalian nggak jualan, jadi marketingnya percuma. Karena nggak ada produk yang harus dipasarkan, anggaplah seperti itu. Ya, jadi kalian juga harus bisa menganalisa hal-hal tersebut. Jadi keputusannya itu ya harus didiskusikan juga. Ya selain itu, selain diskusikan ya juga harus ada cepat juga ya. Karena kita 35 detik kalau tadi ya, dan juga cuma 20 hari, tapi marketingnya tadi aktifnya kalau nggak salah di hari ke-54 atau 55 gitu ya. Jadi nggak lama sih marketingnya. Yang penting kalian harus bisa menganalisa tersebut ya. Apakah dengan kalian pasang marketing, kalian naik atau enggak harganya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya untuk marketingnya di sini? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti game yang ini saya balikan ke awal ya. Kita akan masuk ke game simulasi penilaiannya ya. Untuk penilaian hari ini, modulnya sama seperti tadi modulnya. Forecast ada, marketing ada, retail, procurement, finance, sama general itu sih. Jadi modul yang tampil nanti ada keuangan atau finance, ada retail, ada marketing, sama yang terakhir adalah forecast ya. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti saya balikin dulu ke roomnya masing-masing lagi ya. Sembari nanti saya akan infokan kita start. Oke, saya simpan dulu sesi ini. Sesi 1. Oh ya, penilaiannya saya lupa nih. Penilaiannya sama seperti yang tadi ya. Pakai scoring matrixnya. Nah, ini masih dipimpin ini Prince sama Ror. Ya karena kan halnya tadi nggak selesai ya. Masih ada retail sebesar 30%, net profit sebesar 40%, space utilization sebesar 15%, yang terakhir adalah gross profit margin. Nah, ini hati-hati nih, gross profit margin itu nanti akan mempengaruhi kalau kalian sudah memasang yang namanya marketing report. Ya, pasti akan mengurangi juga nih, karena kan setiap produk tadi ada biaya marketingnya, maka nanti akan ada expense-nya kan. Nah, dari barang yang kalian beli dengan kalian menjual ditambah dengan marketing expense-nya, nah itu baru dapat gross profit margin-nya untuk setiap produknya. Jadi diperhatikan ya. Tapi kalau ini gross profit margin-nya ini keseluruhan ya. Jadi perhatikan nih ya. Untuk retailnya, net profit-nya, space utilization-nya jangan sampai kosong, nggak jualan ya. Sama gunakanlah sesuai dengan kapasitasnya kalau bisa ya. Yang terakhir adalah gross profit margin-nya. Oke? Kalau nggak ada, saya kembalikan lagi ya. Oh ya, kita bermain yang ini 90 hari 40 detik ya. Oke, saya kembalikan dulu ke breakout room-nya. Silakan kalian sembari didiskusikan ya. Syahrul, kamu tim apa? Syahrul bisa join sendiri kah? Langsung ke breakout room-nya Syahrul. Bu. Bisa ya? Apa saya yang iniin? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sip. Silakan ke timnya sendiri ya. Oke, saya inisialis lagi. Lukman? Oh, udah. Enggak. Iya, ada nggak kemudian tugas? Lima, 4, 3, 2, 1. Dan 40 detik, 90 hari.